Hai kids, this is your dad kan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ganting Andika Bagus Rizky dengan NIM 2012302339 dari program studi PAI, Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membuat video tengah semester dari MK Teknologi Informasi yang dengan dosen pengampu Ibu Indah Nurul Hazairin, SPD MSCD. Maaf Bu, salah tadi. Di sini saya akan menyampaikan yaitu peran teknologi informasi dalam pendidikan. Yang pertama itu pentingnya teknologi informasi dalam pendidikan. Yang pertama, adanya aksesibilitas pendidikan. Teknologi informasi memungkinkan siswa dari berbagai latar belakang untuk mengakses pendidikan, bahkan tidak terpencil, seperti platform pembelajaran daring seperti Coursera, Khan Academy, dan Ruang Guru yang sempat hype pas COVID kemarin. Dapat memberikan akses ke sumber daya pendidikan berkualitas tanpa batasan geografis. Berikutnya adalah pembelajaran interaktif dan personal. Dengan bantuan teknologi seperti augmented reality atau AR, virtual reality VR, dan perangkat lunak pendidikan berbasis AI, pengalaman belajar menjadi lebih menarik dan interaktif. Teknologi juga memungkinkan personalisasi pembelajaran, di mana materi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. Yang ketiga, adanya efisiensi administrasi pendidikan. Sistem manajemen pendidikan berbasis TI atau teknologi informasi seperti Learning Management System atau LMS membantu sekolah dan universitas mengolah seperti kurikulum, penilaian, dan administrasi siswa secara lebih efisien. Dengan hal ini memungkinkan beban administratif bagi pengajar. Dengan ini bisa mengurangi beban administratif bagi pengajar sehingga mereka dapat lebih fokus pada kegiatan pembelajaran. Poin keempat adanya kolaborasi dan komunikasi. Teknologi memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antara siswa, guru, dan orang tua. Contohnya seperti alat Google Classroom, Microsoft Teams, dan Zoom memungkinkan diskusi, pengajaran, dan evaluasi dilakukan secara daring, bahkan di tengah situasi yang membatasi interaksi fisik. Poin kelima adalah pengembangan keterampilan digital. Dengan menggunakan teknologi dalam proses belajar, siswa secara tidak langsung belajar keterampilan digital yang sangat penting di dunia kerja termasuk masa depan, seperti pengolahan data, kolaborasi daring, dan penggunaan perangkat lunak produktivitas. Poin berikutnya atau pembahasan berikutnya adalah dampak positif teknologi informasi pada pendidikan. Yang pertama, adanya peningkatan motivasi siswa. Dengan adanya teknologi informasi atau TI dapat mampu meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Yang awalnya mungkin belajar menghafal menulis, sekarang kita bisa menggunakan layar tancap yang untuk memungkinkan menghasilkan atau menggunakan gambar atau menampilkan gambar yang mungkin tidak bisa kita lihat secara langsung, seperti pemandangan atau pegunungan atau lautan dan lain. Di mana media pembelajaran digital lebih menarik dibandingkan metode tradisional. Yang kedua adanya pembelajaran mandiri, di mana akses ke sumber belajar kapan saja dan di mana saja.
Dengan adanya OTI kita bisa pakai seperti saya sebut tadi, ada aplikasi Zoom yang mungkin kita bisa Zoom di mana be. Nah, misalkan antar jam 12 kita Zoom, nah, kita bisa kemana be, tapi dengan diiringi dengan ada internet. Nah, mungkin lah kita Zoom tapi di tengah hutan, kan mustahil juga tuh. Berikut adalah peningkatan kualitas pengajaran, di mana pengajar dapat menggunakan berbagai sumber daya yang ada digital. Nah, jadi kita sebagai guru nanti bisa lebih mudah mencari sumber-sumber pembelajaran atau materi yang ada di internet. Jadi jangan malas mencari sebenarnya. Di mana teknologi informasi telah mengubah cara belajar dan mengajar secara fundamental, di mana TI menyediakan berbagai alat dan platform yang memungkinkan pembelajaran lebih fleksibel, inklusif, dan terpersonalisasi. Poin ketiga atau materi berikutnya adalah tantangan dalam pemanfaatan teknologi informasi. Nah, tantangannya seperti yang saya sebut tadi, adanya kesenjangan digital. Tidak semua siswa memiliki akses perangkat teknologi atau internet memadai. Nah, ini termasuk tantangan kita sebagai pengajar atau siswa. Contoh saya ini yang ngerekam pakai HP kawan, sedih kan. Nah, tidak semua siswa itu punya atau memiliki lah teknologi atau internet yang memadai. Kadang ada yang punya teknologi tapi tidak punya internet, kadang ada yang punya internet tapi tidak punya barangnya, kan sedih itu kadang. Nah, ada yang kedua, adanya kemampuan teknologi, di mana siswa atau guru perlu belajar lagi, atau memiliki literasi digital yang cukup untuk memanfaatkan teknologi dengan optimal. Jadi kita tuh harus belajar lagi. Nah, tidak langsung bisa be, mungkin be tiba-tiba bisa ngedit kayak ini be, dibantu kawan be, ini mungkin bisa. Kalau tuh entahlah kayak mana aja nih. Nah, dan poin berikutnya ada ketergantungan pada teknologi, di mana penggunaan teknologi secara berlebihan dapat mengurangi interaksi langsung antara siswa dan guru atau pengajar. Dan poin berikutnya ada keamanan data. Nah, di sini peningkatan penggunaan teknologi membawa risiko terhadap keamanan dan privasi siswa dan pengajar. Tadi kayak kurang kemampuan teknologi, kita jadi tidak pandai menjaga data kita sendiri. Untuk poin atau materi berikutnya adalah strategi mengoptimalkan peran teknologi informasi dalam pendidikan, di mana adanya peningkatan infrastruktur, yang mana pemerintah atau institusi pendidikan harus memastikan akses internet dan perangkat teknologi tersedia secara merata, terutama di daerah terpencil. Yang kedua, dibuatnya pelatihan atau literasi digital. Nah, di mana guru, siswa, dan orang tua perlu diberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam menggunakan teknologi. Jadi untuk orang tua jangan gaptek, tuh yang kawan anak. Nah, berikutnya adalah integrasi kurikulum digital, di mana teknologi harus diintegrasikan ke dalam kurikulum sebagai bagian dari metode pengajaran, bukan hanya sebagai alat tambahan. Berikutnya adanya pengelolaan data yang aman. Langkah-langkah keamanan yang ketat harus diterapkan untuk melindungi privasi dan data pengguna. Dan poin terakhir adalah kolaborasi multi sektor, di mana kerjasama antar pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor swasta dapat mempercepat penerapan teknologi dalam pendidikan. Jadi yang bisa kita dapat di sini adalah teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di era digital. Dengan pemanfaatan tepat, teknologi informasi atau TI dapat memberikan akses pendidikan yang lebih luas, pengalaman belajar yang lebih
baik dan kemampuan relevan untuk masa depan. Namun, keberhasilan pemanfaatan teknologi ini memerlukan dukungan infrastruktur, literasi digital, dan strategi implementasi yang terencana. Jadi kita tidak bisa langsung jadi butuh step by step terencana. Melalui upaya bersama, teknologi informasi dapat menjadi katalisator utama dalam mewujudkan pendidikan berkualitas bagi semua kalangan. Maaf, di sini saya agak pilek. Mungkin hanya ini yang bisa sampaikan. Bila ada kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.